warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, Widya Triananda. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menilai serta membandingkan syair klasik dan balada puisi. Mari simak video berikut, selamat menonton. Nah, syair yang akan saya nilai yaitu syair klasik yang berjudul Burung Punggu karya Hamzah Fansuri. Berikut saya paparkan lirik dari syair tersebut. Nah teman-teman, yang pertama itu saya akan menilai unsur intrinsik puisi dari syair tersebut. Berikut penilaiannya. Nah yang pertama itu tema mayor, saya beri skor 1. Tema mayornya yaitu percintaan. Lalu tema minornya saya beri skor 6. Tema minornya yaitu seorang lelaki yang mencintai seorang perempuan, lalu rindu, lalu berharap kepada seseorang yang sudah berpunya, terus kegundahan hati, selanjutnya duka lara hati. Nah, ada 6 tema minor, maka di sini saya beri skor 6. Lalu amanat tersuratnya 9, yaitu yang pertama, pahamlah sesuatu dengan sempurna. Yang kedua, sakitnya kasih sudah terdorong. Yang ketiga, hatinya rawan bercampur pilu. Yang keempat, barang mainan tidaklah payu. Yang kelima, tersedarlah kekasih dalam peradu. Yang keenam, miratlah abang di dalam rawan. Yang ketujuh, jadilah pungguk berhati bimbang. Yang kedelapan, minta doa tiadalah lupa. Yang kesembilan, boleh lama pungguk menanti. Lalu amanat tersiratnya saya beri skor 6. Amanat tersiratnya yaitu yang pertama, jangan membuat hari-hari terasa murung. Lalu yang kedua, kesedihan seharusnya tidak diutarakan secara langsung. Lalu yang ketiga, jika seorang bersedia untuk bertemu maka temuilah dia. Lalu yang keempat, hati jangan selalu dibawa bimbang. Lalu yang kelima, merindukan orang yang telah dimiliki orang lain itu tidak baik. Lalu yang keenam, jangan mencintai atau menginginkan seseorang yang sudah berpunya. Lalu pola liriknya 135. Nah, di sini ada 135 lirik yang memenuhi persyaratan pola lirik. Persyaratannya yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Lalu pola bait unity. Di sini ada 34 bait yang memiliki keterpaduan. Lalu selanjutnya pola bait koheren. Nah, di sini ada 34 skor. Lalu selanjutnya pola rima. Pola 5 di sini saya beri skor 33 karena terdapat 33 rima di sini. Lalu gaya bahasa saya beri skor 5. Gaya bahasanya yaitu yang pertama, ibarat, laksanakan orang berahi jodoh. Lalu yang personifikasi yaitu bulan mengandung, di atas kayu punggung bercinta, pungguk bercinta pagi dan petang.
Lalu selanjutnya pungguk bercinta berlarat-laratan. Total dari penilaian unsur intrinsik puisi yaitu 265. Di sini yang paling tinggi yaitu pada pola larik. Nah, teman-teman, selanjutnya saya menilai dari unsur intrinsik fiksinya. Berikut saya paparkan penilaiannya. Nah, yang pertama itu tema, saya beri skor 1. Temanya yaitu seseorang yang merindu kekasihnya tetapi cintanya tidak terbalaskan. Lalu latar tempatnya 8. Latar tempatnya yaitu lorong, dahan kayu atau di atas kayu, hutan, lautan, pagar, langit jurung, dan gunung. Lalu selanjutnya latar waktu saya beri skor 2. Latar waktunya yaitu petang dan tengah malam. Lalu selanjutnya latar suasana saya beri skor 5. Latar suasananya yaitu pilu, sedih, bimbang, merindu, dan letih lesu. Alurnya saya beri skor 1. Alurnya yaitu alur maju. Lalu selanjutnya penokohan dan tokoh saya beri skor 4, yaitu pungguk, bulan, paksi, dan cendrawasih. Lalu selanjutnya sudut pandang. Sudut pandangnya saya beri skor 1. Sudut pandangnya yaitu orang ketiga, yaitu pungguk dan bulan. Amanatnya saya beri skor 1. Amanatnya yaitu janganlah menanti atau merindu seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Lalu selanjutnya menilai balada puisi yang berjudul Terbunuhnya Atmokarpo, karya W.S. Rendra. Berikut saya paparkan larik dari balada puisi tersebut. Lalu selanjutnya penilaian pada unsur intrinsik puisinya. Berikut saya paparkan penilaiannya. Nah, yang pertama itu tema mayor saya beri skor 1, yaitu tema mayornya yaitu seorang perampok yang sedang diburu warga. Lalu tema minornya saya beri skor 7. Tema minornya yaitu yang pertama gagal kabur dari kejaran warga karena sinar bulan menerangi malam. Yang kedua pertumpahan darah dan pengejarnya pun roboh tersadap oleh tangannya satu persatu. Yang ketiga yaitu melawan anak sendiri. Yang keempat mengalami kekalahan dalam pertarungan sengit tersebut. Yang kelima, pertarungan tersebut menghasilkan buah yang membahagiakan bagi warga. Yang keenam, Joko Pandan menang atas pertarungan. Yang ketujuh, menjilat darah di pedang. Selanjutnya, amanat tersurat. Di sini saya beri skor 0 karena tidak terdapat amanat tersurat di sini. Lalu selanjutnya amanat tersirat. Amanat tersirat saya beri skor 2. Amanat tersiratnya yaitu alam semesta tidak akan berpihak kepada perilaku kejahatan. Lalu yang kedua, berhentilah berbuat kejahatan sebelum nyawa taruhannya. Pola larik saya beri skor 0 karena di sini tidak ada larik yang memenuhi persyaratan dari pola larik, yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Lalu selanjutnya pola bait unity. Di sini ada 8 bait yang memiliki keterpaduan, maka saya beri skor 8. Lalu selanjutnya pola bait koheren. Di sini ada 33 larik yang memiliki keterpaduan, maka saya beri skor 33. Lalu saya sini mendapat 2 rima, maka saya beri skor 2. Lalu selanjutnya gaya bahasa. Di sini saya mendapat gaya bahasa alusio dan metafora. Alusio yaitu yang pertama di mana ia, lalu yang kedua majulah ia karena pada seorang kekandung dosa.
Lalu yang ketiga, Joko Pandan menegak jilat darah di pedang, ia telah membunuh bapaknya. Lalu pada gaya bahasa metafora, yang pertama bulan betina, yang kedua bunga api, yang ketiga seorang kukandung dosa. Di sini terdapat dua gaya bahasa, yaitu alusia dan metafora, maka saya beri skor 2. Total dari unsur intrinsik puisinya yaitu 55. Lalu selanjutnya penilaian dari segi unsur intrinsik fiksinya. Yang pertama itu temanya saya beri skor 1. Temanya yaitu seorang ayah yang berperan sebagai perampok dan dikejar oleh warga termasuk anaknya sendiri. Dan akhirnya anaknya itulah yang membunuh ayahnya karena itu keinginan dari ayahnya yang bermaksud untuk melunturkan segala dosanya. Lalu selanjutnya latar tempat saya beri skor 1. Latar tempatnya yaitu hutan. Lalu latar waktunya malam, terdapat 1 latar waktu, maka saya beri skor 1. Lalu latar suasananya saya beri skor 2. Latar suasananya yaitu menegangkan dan amarah. Lalu selanjutnya alur di sini saya beri skor 1 karena di sini terdapat alur maju. Lalu selanjutnya penokohan dan tokoh. Saya beri skor 3 karena penokohan di sini yaitu Atmokarpo sebagai perampok sekaligus seorang ayah dari Joko Pandan. Lalu yang kedua Joko Pandan yaitu seorang anak dari perampok atau Atmokarpo yang mengabdi diri kepada kerajaan. Lalu yang ketiga warga. Lalu selanjutnya penilaian unsur intrinsik fiksi dari sudut pandang. Sudut pandang di sini saya beri skor 1, yaitu sudut pandangnya aku. Lalu amanat saya beri skor 1. Amanatnya yaitu berhentilah berbuat kejahatan sebelum maut menjemput. Nah, penilaian dari segi unsur intrinsik fiksinya totalnya yaitu 25. Nah, teman-teman, selanjutnya yang terakhir yaitu membandingkan syair Burung Pungguk dengan puisi balada yang berjudul Terbunuhnya Atmokarpo. Syair Burung Pungguk adalah jenis puisi yang tergolong klasik atau lama. Sedangkan puisi karya W.S. Rendra tersebut tergolong puisi bebas. Syair ini lebih ke hikayat atau narasi, sedangkan puisi lebih ke persajakan. Namun, dalam sebagian puisi balada karya W.S. Rendra memiliki kecenderungan seperti syair klasik tersebut, yang mana di dalam puisinya terdapat cerita atau narasi yang dapat ditangkap dalam pemikiran pembaca dan puisinya ini tergolong memiliki jumlah lirik yang panjang. Walaupun pada balada puisi tidak memenuhi persyaratan pola lirik, dan baitnya juga cukup panjang. Kemudian cerita atau narasi di dalam puisi Terbunuhnya Atmokarpo ini memiliki cerita yang terkesan dari awal hingga akhir atau mempunyai alur maju. Hal ini juga menjadi kecenderungan seperti syair klasik, apalagi dari segi analisis unsur fiksinya. Sehingga puisi karya W.S. Rendra ini memiliki kecenderungan atau kesamaan dengan syair klasik, namun tidak mencakup secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.